Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu lansia, sakinah yang saya hormati? Semoga hari ini Bapak Ibu selalu diberi kesehatan hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang penuh berkah ini. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma, dokter spesialis lansia, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun mendampingi orang tua Indonesia agar tetap sehat mandiri dan tidak merepotkan anak cucu. Saya memahami betul betapa tidurnya seorang lansia itu sangat berharga. Tidur nyenyak bukan hanya soal lelap, tetapi juga menjaga ginjal tetap sehat dan kandung kemih tidak terlalu aktif di malam hari. Pernahkah Bapak Ibu merasa begini? Sudah menjaga minum malam, sudah rutin latihan ringan sebelum tidur, tapi tetap saja kandung kemih memanggil berulang kali di tengah malam. Akibatnya, tidur terpotong-potong, lutut terasa lemas, badan pegal bangun pagi pun tidak semangat. Bapak Ibu tahukah bahwa apa yang kita makan juga memengaruhi kandung kemih sayuran yang tepat bisa membantu menenangkan saraf di sekitar kandung kemih, mengurangi iritasi ringan, dan mendukung fungsi ginjal agar tidak bekerja terlalu berat di malam hari. Sebagai seorang dokter yang setiap hari mendengar cerita orang tua saya ingin membantu Bapak Ibu memilih 5 sayuran sederhana, mudah ditemukan, murah halal, dan insya Allah aman untuk dikonsumsi rutin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kecil ini akan mendukung Bapak Ibu menjadi lansia sakinah yang tetap kuat sehat dan tidur nyenyak tanpa sering terbangun. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga semakin banyak orang tua di sekitar kita bisa mengontrol kandung kemih dengan cara sederhana, alami, dan penuh berkah. Baik Bapak Ibu, yuk kita mulai pelan-pelan niatkan untuk menjaga kesehatan demi ibadah yang lebih satu seledri, sahabat ginjal dan kandung kemih Bapak dan Ibu lansia sakinah sayuran pertama yang bisa membantu mengontrol kandung kemih adalah seledri. Mungkin selama ini Bapak Ibu hanya melihat seledri sebagai penghias sup atau bakso, padahal seledri punya manfaat besar untuk kesehatan ginjal dan kandung kemih. Seledri memiliki sifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan secara alami. Bedanya dengan minuman berlebihan, seledri tidak memaksa ginjal bekerja terlalu keras dan tidak memicu iritasi di dinding kandung kemih. Dengan konsumsi rutin seledri, membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menenangkan saraf kandung kemih sehingga rasa ingin pipis berlebih di malam hari bisa perlahan berkurang. Saya teringat Pak Slamet lansia sakinah usia 70 tahun. Pak Slamet dulu sering bolak-balik pipis malam meski minumnya sudah dijaga. Setelah saya sarankan menambah seledri ke dalam sup harian, beliau rutin membuat sup bening seledri dan wortel. Alhamdulillah, frekuensi pipis malamnya berkurang tidur, lebih nyenyak badan pun terasa lebih segar di pagi hari. Bagaimana cara mengonsumsi seledri Bapak Ibu? Bisa menambahkan seledri segar ke dalam sup bening tumis ringan atau lalapan segar dengan sedikit perasan jeruk nipis. Pilih seledri yang masih hijau segar, cuci bersih sebelum diolah. Jangan gunakan penyedap berlebihan agar ginjal tidak terbebani. Dalam Islam, kita diajarkan menjaga kebersihan makanan dan makan secukupnya. Seledri adalah sayuran sederhana, murah, mudah didapat di pasar tradisional dan penuh manfaat. Yuk Bapak Ibu lansia sakinah, mulai malam ini coba tambahkan seledri dalam menu harian.
Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kecil ini membantu kandung kemih lebih tenang dan tidur Bapak Ibu lebih pulas. Amin. 2 wortel serat tinggi tekanan. Kandung kemih lebih ringan. Bapak dan Ibu lansia, sakinah sayuran kedua yang bisa membantu kandung kemih tetap terkontrol adalah wortel. Wortel memang sudah terkenal sebagai sayuran penyehat mata, tetapi ternyata wortel juga punya manfaat besar untuk sistem pencernaan dan kandung kemih. Kenapa wortel baik untuk kandung kemih? Wortel kaya akan serat larut, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Bagi lansia, sembelit bisa membuat tekanan di perut bagian bawah meningkat, menekan kandung kemih, dan akhirnya pipis jadi lebih sering. Dengan pencernaan lancar, kandung kemih pun tidak mudah tertekan, rasa ingin pipis berlebih pun berkurang. Saya teringat Bu Marni lansia sakinah usia 72 tahun. Dulu, Bu Marni sering mengalami perut kembung dan sulit BAB. Akibatnya, beliau merasa ingin pipis terus-menerus, terutama di malam hari. Setelah saya sarankan menambah wortel rebus ke menu malamnya, beliau rutin makan wortel kukus atau jus wortel sore hari. Perlahan perutnya lebih nyaman, tekanan ke kandung kemih, berkurang, tidur pun lebih nyenyak. Bagaimana cara mengonsumsi wortel? Bapak Ibu bisa merebus atau mengukus wortel untuk lalapan, membuat jus wortel segar tanpa gula tambahan, atau mencampurnya ke sup bening bersama seledri. Wortel rebus lebih mudah dicerna, cocok untuk lansia yang pencernaannya mulai sensitif. Dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kita memilih makanan yang halal, bersih, dan secukupnya. Wortel adalah contoh sayuran sederhana, penuh nutrisi, mudah diolah, dan terjangkau. Yuk Bapak Ibu lansia sakinah, mulai malam ini biasakan wortel sebagai teman makan malam. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencernaan lancar, kandung kemih lebih tenang, tidur lebih pulas tanpa bolak-balik ke toilet. Amin. 3. Labu siam, lembut rendah, asam sahabat. Kandung kemih sensitif Bapak dan Ibu lansia sakinah sayuran ketiga yang bisa Bapak Ibu pilih untuk membantu mengontrol kandung kemih adalah labu siam. Labu siam sering dianggap sayuran biasa, padahal kandungannya sangat baik untuk lansia yang punya kandung kemih sensitif. Kenapa labu siam bermanfaat? Labu siam memiliki tekstur lembut dan rendah asam, sehingga tidak memicu iritasi di dinding kandung kemih. Beberapa orang tua punya kandung kemih yang mudah teriritasi kalau makan makanan asam atau pedas berlebihan. Labu siam membantu menenangkan sistem pencernaan dan membuat rasa ingin pipis tidak sering muncul tiba-tiba. Saya ingat Bu Suryani lansia sakinah usia 68 tahun. Dulu beliau sering mengeluh pipis malam 3-4 kali meskipun sudah menjaga minum. Ternyata makan malam beliau sering diisi lauk asin dan pedas yang memicu iritasi kandung kemih. Setelah saya sarankan mengganti dengan sup labu siam, sederhana, perlahan frekuensi pipis malamnya menurun. Tidur beliau pun lebih nyenyak, badan terasa ringan di pagi hari. Bagaimana cara mengonsumsi labu siam? Bapak Ibu bisa memasak labu siam menjadi sup bening, tumis ringan dengan sedikit bawang putih atau direbus saja sebagai lalapan hangat. Hindari bumbu terlalu pedas dan garam berlebihan agar ginjal tetap aman. Labu siam juga mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya terjangkau. Dalam Islam, kita diajarkan memilih makanan halal sederhana dan secukupnya. Labu siam adalah contoh sayuran lokal, murah bergizi, dan mudah diolah sesuai kebutuhan lansia. Yuk Bapak Ibu lansia sakinah, mulai sekarang coba hadirkan labu siam di meja makan malam. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandung kemih lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan Bapak Ibu pun tetap sehat di usia emas.
Amin. 4. Bayam. Kuatkan otot, tenangkan kandung. Kemih Bapak dan Ibu lansia. Sakinah sayuran keempat yang saya rekomendasikan untuk membantu mengontrol kandung kemih adalah bayam. Bayam dikenal kaya zat besi, tapi di balik itu, bayam juga punya peran besar untuk mendukung kerja otot, termasuk otot dasar panggul yang berhubungan langsung dengan kandung kemih. Kenapa? Bayam baik bayam mengandung zat besi dan serat tinggi, membantu sel darah membawa oksigen ke seluruh otot tubuh, termasuk otot panggul. Otot panggul yang kuat bisa membantu menahan pipis lebih baik, sehingga Bapak Ibu tidak mudah terbangun di malam hari hanya karena rasa ingin buang air kecil. Selain itu, serat pada bayam juga membantu melancarkan pencernaan. Pencernaan lancar berarti tekanan ke kandung kemih pun berkurang. Jadi, satu sayur sederhana punya 2 manfaat, memperkuat otot penopang kandung kemih dan menjaga perut tetap nyaman. Saya teringat Pak Rahmat lansia Sakinah, usia 69 tahun. Dulu, Pak Rahmat sering terbangun 3-4 kali tiap malam karena pipis. Setelah saya sarankan menambah sayur bayam ke menu makan, malamnya perlahan tidurnya lebih nyenyak. Kini, beliau rutin makan sayur bening bayam hangat tanpa bumbu pedas dan pipis malamnya jauh lebih jarang. Bagaimana cara mengolah bayam? Paling sederhana adalah sayur bening dengan sedikit bawang putih dan sedikit wortel. Hindari menambahkan penyedap atau terlalu banyak garam. Bapak Ibu juga bisa menumis bayam cepat dengan sedikit minyak zaitun supaya gizinya tetap terjaga. Dalam Islam, kita diajarkan menjaga kesederhanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang memilih makanan bergizi halal dan tidak berlebihan. Bayam adalah contoh sayuran lokal yang terjangkau, mudah diolah, dan penuh berkah. Yuk Bapak Ibu lansia, Sakinah, coba hadirkan bayam hangat malam ini. Insya Allah, otot panggul lebih kuat, kandung kemih lebih tenang, tidur pun makin pulas. Amin. 5. Brokoli anti iritasi. Kuatkan daya, tahan bantu. Kandung kemih tenang Bapak dan Ibu lansia, Sakinah sayuran kelima yang saya sarankan adalah brokoli. Banyak orang menganggap brokoli hanya cocok untuk diet, padahal untuk lansia brokoli punya manfaat besar untuk menenangkan kandung kemih dan menjaga daya tahan tubuh. Kenapa brokoli baik? Brokoli kaya vitamin C dan zat antiinflamasi alami. Vitamin C membantu daya tahan tubuh tetap kuat, sedangkan sifat antiinflamasi membantu mengurangi peradangan atau iritasi di dinding kandung kemih. Jika kandung kemih tidak mudah, iritasi rasa ingin pipis mendadak pun bisa berkurang. Selain itu, brokoli juga mengandung serat lembut yang mendukung pencernaan. Pencernaan yang lancar mengurangi tekanan di perut bagian bawah sehingga kandung kemih tidak tertekan berlebihan. Jadi, satu sayur kecil ini punya manfaat ganda, menenangkan kandung kemih dan menjaga pencernaan tetap sehat. Saya teringat Ibu Dida lansia Sakinah usia 71 tahun. Dulu Ibu Dida sering merasa tidak nyaman di bagian bawah perut. Pipis malam datang 3-4 kali. Setelah saya sarankan makan brokoli kukus seminggu, 2-3 kali, kondisi beliau membaik. Tidur pun lebih nyenyak, tubuh terasa ringan, dan pipis malam berkurang. Bagaimana cara mengolah brokoli? Bapak Ibu bisa mengukus brokoli selama 5-7 menit, jangan terlalu lama supaya gizinya tidak hilang. Bisa dimakan langsung sebagai lalapan hangat atau dicampur sup bening bersama wortel seledri atau labu siam. Hindari saus pedas atau bumbu berlebihan agar kandung kemih tidak teriritasi. Dalam Islam, kita diajarkan makan secukupnya dan menjaga nikmat sehat. Brokoli meski kecil dan sederhana, jika dikonsumsi rutin, insya Allah membawa manfaat besar.
Yuk Bapak Ibu lansia, Sakinah mulai malam ini coba hadirkan brokoli di meja makan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pipis malam, makin jarang tidur, makin nyenyak tubuh, makin kuat. Amin. Bapak dan Ibu lansia Sakinah yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama tentang 5 sayuran sederhana yang insya Allah bisa membantu mengontrol kandung kemih, mendukung kesehatan ginjal, dan membuat tidur Bapak Ibu lebih nyenyak di usia indah ini. Kita mulai dari seledri sahabat ginjal dengan sifat diuretik ringan yang menenangkan kandung kemih. Lalu, wortel penolong pencernaan dengan serat tinggi yang membantu tekanan perut tidak menekan kandung kemih berlebihan. Kemudian, labu siam sayur rendah asam yang cocok untuk lansia dengan kandung kemih sensitif, menjaga supaya tidak mudah teriritasi. Kita juga punya bayam kaya zat besi, menguatkan otot dasar panggul yang menopang kandung kemih tetap stabil. Dan terakhir, brokoli kecil tapi penuh vitamin C dan antiinflamasi, membantu mencegah peradangan kecil di kandung kemih yang sering diabaikan. Semua sayuran ini mudah ditemukan di pasar tradisional, terjangkau halal, dan insya Allah aman jika dikonsumsi dengan porsi wajar. Jangan lupa untuk mencuci bersih, memasak secukupnya, dan memilih bumbu sederhana agar ginjal tetap ringan bekerja. Sebagai dokter lansia, dengan 15 tahun mendampingi Bapak Ibu lansia Sakinah, saya selalu percaya langkah kecil hari ini akan jadi tabungan sehat di masa depan. Cukup mulai dari piring makan di rumah, karena menjaga tubuh juga bagian dari syukur dan ibadah. Rasulullah SAW pun mencontohkan makan sederhana bersih dan secukupnya. Sekarang saya ingin bertanya, sayur mana yang Bapak Ibu mau coba dulu minggu ini? Yuk tulis di komentar. Siapa tahu kisah Bapak Ibu bisa jadi inspirasi sahabat lansia lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Agar semakin banyak orang tua Indonesia tidur nyenyak tanpa sering pipis malam. Insya Allah, di episode berikutnya, saya akan berbagi resep sup ringan penenang kandung kemih sederhana dan cocok untuk teman makan malam lansia. Jangan lewatkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Bapak Ibu lansia, sakinah dengan ginjal yang sehat, kandung kemih yang tenang, tidur yang pulas, dan usia yang panjang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.